Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keterlibatan Perempuan pada Masa Kerajaan Hindu-Buddha dalam Politik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan ini kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirannya sehingga hari ini kami dapat mempresentasikan makalah ini pada waktunya. Sebelumnya, penghormatan kami kepada Ibu Dia dan seluruh teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, saya selaku moderator, saya Nazri Nufus, Prodi Pendidikan Sejarah. Makalah kami hari ini berjudul Keterlibatan Perempuan pada Masa Kerajaan Politik pada masa kerajaan Hindu-Buddha dalam politik. Baiklah, penelitian ini menggunakan metode historis yang meliputi beberapa langkah. Pemahaman masyarakat terhadap teori ganja dapat dikatakan belum sepenuhnya memahami. Banyak dari kalangan masyarakat yang hanya berpikiran bahwa peran perempuan hanya sebatas di ruang domestik saja, tetapi dibatasi perannya dalam ruang publik, seperti yang digambarkan karya-karya sastra. Padahal sejarah mencatat bahwa perempuan sangat berperan penting dalam hal-hal politik di dunia. Perjuangan perempuan di masa lalu dalam politik meliputi berbagai upaya untuk mendapatkan hak-hak politik, kesetaraan, dan pengakuan dalam ranah politik. Beberapa perjuangan yang terkenal termasuk gerakan suffrage di masa perempuan di berbagai negara berjuang untuk hak pilih, gerakan feminis untuk kesetaraan gender, serta partisipasi dalam gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak atas pendidikan, hak pekerjaan yang adil, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Perjuangan ini sering melibatkan resiko, aktivitas dan kerja keras untuk mengubah norma sosial dan sistem politik yang tidak inklusif. Dari makalah ini kami mengambil dua rumusan masalah, yaitu siapa saja tokoh-tokoh perempuan Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan bagaimana peran perempuan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, pembahasan kedua saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh perempuan pada masa kerajaan politik. Sejarah telah memberikan fakta-fakta tentang perempuan yang memiliki peran yang mewarnai berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, profesinya tidak tergantung dari sudut jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh kemampuan setiap individu. Berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, maka perempuan tidak hanya cukup dengan belajar teori saja, namun harus mampu memanfaatkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai perempuan yang mandiri dan profesional. Berikut beberapa perempuan pada masa kerajaan politik, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Asia Tenggara, terdapat beberapa tokoh perempuan yang memainkan peran penting dalam kerajaan dan budaya. Yang pertama, Srimpi, seorang penari istana yang menjadi simbol keangkuhan dan keindahan dalam seni pertunjukan Jawa pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Yang selanjutnya Sasditi, Dewi Kesuburan dalam agama Hindu, sering dipuja oleh perempuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan bahagia. Yang ketiga, Sri Uwana Wijaya Tunggadewi, yaitu Ratu Majapahit yang memerintah pada abad ke-14, dikenal karena keberaniannya dan kontribusinya dalam memperluas kekuasaan Majapahit. Dan beberapa tokoh lainnya. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, peran perempuan dalam politik seringkali terkait dengan posisi mereka sebagai ratu, permaisuri, atau pengambil keputusan penting di dalam kerajaan. Beberapa tokoh perempuan yang memegang peran politik pada masa tersebut antara lain Ratu Sri Buwana, memerintahkan sebagai Ratu
Wahid. Dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi tantangan politik dan kemampuannya dalam mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya Ratu Raja Sundari, yaitu Kerajaan Medang Pamulan di Jawa Tengah pada abad ke-10. Ia dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan kemampuannya dalam menjaga stabilitas politik di kerajaannya. Selanjutnya Ratu Sondo, juga dikenal sebagai Ratu Soendo. Ia memerintah Silla, salah satu dari 3 kerajaan Korea pada abad ke-7. Sebagai pemimpin yang kuat, ia berhasil mengatasi berbagai tantangan politik dan eksternal serta memperluas pengaruh Silla. Baiklah, hanya itu saja. Baik, akan menunjukkan Baiklah, selanjutnya yaitu apa saja peran perempuan dalam masa kerajaan Hindu-Buddha dalam politik. Peran perempuan yang dulu pada masa kerajaan politik, posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik Indonesia dewasa ini sangat terkait dengan gagasan gender yang dibangun dalam kerangka konseptual yang dipahami masyarakat secara umum. Peran perempuan dalam masa kerajaan politik dapat bervariasi pada konteks sejarah, budaya, dan struktur politik dari setiap kerajaan. Namun secara umum ada beberapa hal yang sangat tampil dalam beberapa peran perempuan yang dimainkan dalam masa politik, yaitu pendukung keluarga dan warisan dinasti dalam banyak kerajaan. Perempuan sering memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan keluarga kerajaan dan memastikan kelangsungan warisan dinasti. Yang kedua, penasihat politik. Beberapa perempuan di masa kerajaan memiliki akses ke posisi penasihat politik di istana. Yang ketiga, pemimpin masyarakat. Tidak hanya kaum lelaki saja yang memimpin masyarakat, perempuan juga termasuk ke dalam tingkat lokal atau regional yang memimpin masyarakat. Perempuan juga berperan dalam pelindung budaya dan seni perempuan. Seringkali menjadi pelindung seni, budaya, dan literul dalam beberapa kerajaan. Perempuan juga berperan dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial. Beberapa perempuan di masa kerajaan memainkan peran dalam menyokong pendidikan dan kesejahteraan sosial. Peran perempuan dalam masa kerajaan politik dapat sangat beragam dan kompleks, tergantung pada konteks sejarah dan kebudayaan setiap kerajaan. Baik, kesimpulannya, dari tadi tersebut adalah bahwa peran perempuan dalam masa kerajaan politik di Indonesia telah terbukti penting dan signifikan dalam membangun suatu kerajaan. Meskipun banyak masyarakat masih terbatas dalam memahami peran perempuan, sejarah mencatat bahwa perempuan telah memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan politik sejak era kerajaan kuno di tanah Indonesia. Baiklah, sekian dari makalah kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem pemerintahan politik? Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem pemerintahan politik.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Onia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada sistem pemerintahan politik sangat signifikan, terutama dari sistem politik dan struktur pemerintahan di negara-negara ini seringkali mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh kebudayaan Buddha seperti konsep karma, keadilan sosial, dan hierarki sosial. Misalnya, di Indonesia terdapat konsep seperti raja atau raja dewa yang memiliki akar dalam tradisi Buddha. Konsep kelima. Ada lagi? Apa saja peran wanita dalam kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Wanita Dalam kerajaan Hindu-Buddha. Dengan viral saja ya, mau sejauh lagi orang. Enak lagi. Oh bentuk. Kamu bentuk aja kan? Nama dia baca tahu. Kalau kamu itu aku kuat. Mungkin itu. Kan juga tahu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Peran wanita dalam kerajaan Hindu-Buddha sangat bervariasi, tergantung pada konteks budaya pada zaman tersebut. Berikut peran perempuan pada zaman Hindu-Buddha. Peran sebagai istri atau ratu, penjaga keberlangsungan dinasti, pelindung segi sastra dan kebudayaan, pemimpin spiritual, penasihat politik, dan lainnya. Meskipun terdapat peran-peran ini penting untuk diingat bahwa pengalaman wanita dalam kerajaan Hindu-Buddha juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status sosial budaya dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada waktu tertentu. Sekian dari makalah kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.